Jadi intinya kita ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang gitu. Ini bener nggak sih selama ini, apakah ini kita baik-baik aja sih? Baik-baik saja kah? Pertanyaannya gitu ya. Iya. Apakah Masih kita keadaan baik-baik saja kah sehingga pemilu itu harus menunggu 2024? ya menunggu 2024 gitu. Atau sebaliknya gitu. Ini keadaan udah nggak baik-baik aja. Kita perlu nih segera nih Perbaiki sekarang. ya perbaiki sesegera mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemarin bahwa ada Bang Refli Harun dan kawan-kawan membuat lagu judulnya hashtag 2024 ganti presiden. Ini pasti inget dong, dulu 2019 ada gerakan yang seperti itu juga gitu, 2019 ganti presiden. Ini kita sebenarnya nggak setuju. Jadi sebenarnya konten ini adalah kita mau reaksi terhadap Lagunya Pak Refli dan kawan-kawan, yaitu 2024 ganti presiden. Apa sih reaksi kita menurut kita ya, judulnya ya, ini anginnya gede ya teman-teman, semoga handphonenya nggak jatuh. Mengapa harus ganti presiden secepatnya dan bukan 2024 ganti presiden? Jadi menurut kami berdua, gue adalah Aji dan ini adalah Leni ya, gue Aji UI Watch, Leni ARM Aliansi Rakyat Menggugat gitu. Kita nggak sepakat nih dengan 2024 ganti presiden. Menurut kita hashtagnya haruslah ganti presiden secepatnya gitu. Sesegera mungkin. Nah, terus alasan apa aja sih yang cukup kuat untuk mengganti presiden sesegera mungkin? Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Kalau kita lihat ya, waktu sebelum 11 April sebenarnya Pak Presiden Jokowi udah menyatakan bahwa pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 Februari 14 Februari tepatnya. Dan 12 April di 2022 juga Pak Presiden Jokowi melantik penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, ketuanya, pokoknya strukturnya lah. Dan juga kita ketahui anggaran yang akan digunakan untuk pemilu adalah sekitar 76,7 triliun. Namun sampai hari ini ya, sampai mungkin ini sekitar 20 April tepatnya, itu DPR dan pemerintah belum sepakat soal nilai anggaran sebenarnya ya, karena belum ada paripurna soal itu. Pun yang tak kalah penting adalah daftar tahapan pemilunya belum dibuat. Yang kita tahu hanya pemilunya nanti pada 14 Februari, tapi tahapannya gimana? Nah, itu belum dibuat. 200 juta data kependudukan di Dukcapil itu terancam hilang, Mas Aji. Oh ya? Itu dinyatakan sama Ketua Komisi 2 DPR RI Pak Lukman Hakim gitu beberapa hari lalu ya. Iya. Nah, ini katanya ratusan servernya itu udah berusia tua, kadaluarsa gitu. Jadi sementara ini kan belum ada perbaikan. Nah, mereka juga belum berani melakukan perbaikan katanya karena dikhawatirkan akan menambah kerusakan gitu, menambah parah kerusakan. Jadi kan fatal ya namanya data kependudukan untuk pemilu kan. Nah, tentunya ini juga akan mengganggu proses berjalannya pemilu kan. Dan tidak mungkin juga kalau misalnya ditunggu sampai akhir 2023 masih begini juga keadaannya. Ya otomatis bisa jadi penundaan pemilu yang secara tidak langsung ini akan berlanjut dan ya sama aja dengan nambah periode masa jabatan presiden 2 tahun. Nggak tahu di berapa tahun. Oh gitu ya. Jadi dengan begitu pertanyaannya adalah, dengan demikian apakah masih layak untuk 2024 ganti presiden? Nah, teman-teman, kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya ini sebenarnya kita sih langsung aja ya, emang kita nggak setuju ya dengan 2024 ganti presiden. Setujunya kalau emang sekarang kenapa enggak gitu kan. Kenapa? Nah, kita melihat beberapa aspek, salah satunya adalah sumpah jabatan ya. Sorry nih sambil nyontek ya. Kalau kita lihat ke belakang ya, seorang laki-laki itu dihargai dari perwujudan kata-katanya. Misalnya penuntasan janji-janji ya, kita tahu sendiri ya. Berapa sih janji kampanye Pak Presiden yang ditepati gitu. Janji kampanye ya Pak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi dulu kan pas dilantik Pak Presiden bersumpah, isinya demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tuh, berat kan? Ya, ini ada artikelnya Kompas, nanti linknya kami sertakan di bawah. Nah, usulan penundaan pemilu dan 3 periode Jokowi yang sempat menyeruak baru-baru ini berpotensi membuat Presiden Jokowi melanggar sumpah jabatan. Hal ini dikatakan oleh
mantan Ketua ketua Mahkamah Konstitusi ya, Jimli Asri. Jadi kata Pak Jimli adalah pegangan utama Presiden Jokowi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku saat ini. Bila Jokowi melanggar, kata dia sama saja melanggar sumpah jabatan ketika dilantik sebagai presiden. Nah, bisa kalau orang melanggar sumpah jabatan itu konsekuensinya adalah memenuhi syarat impeachment. Ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi seperti kita ketahui di Undang-Undang Dasar 45 diatur hanya 2 periode jabatan. Tapi kalau ada rencana 3 periode itu dianggap melanggar konstitusi. Ini ada juga link beritanya dari CNN Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca, linknya akan saya berikan di bawah. Oh iya, Ini usulan usulan. penundaan pemilu itu kan datangnya dari 3 ketua parpol awal. Iya, dari parpol juga kan. Dari Erlangga Hartarto, lalu juga Zulkifli Hasan, ketua PKB, Muhaimin Iskandar, gitu kan. Sama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Emang dia ngusulin? Enggak kali. Iya. Dia waktu ditanya Ada sama juga. mahasiswa UI, kan dia bilang, apakah saya mengatakan itu? Siapa kan? Enggak, dia enggak ngusulin. Ya nggak apa-apa lah. Tidak mengusulkan, tapi Pak Luhut memang nadanya itu tidak melarang ya. Karena seperti sebelumnya Pak Jokowi juga bilang begitu kan, ya boleh-boleh saja namanya usulan gitu kan. Terus apa bedanya jadinya? Nggak melarang usulan berarti setuju. Ya, itu kan. Iya, jadi ini menteri-menterinya sendiri kan sudah mengusulkan begitu. Ya, jadi bukan hanya Pak Luhut, sebenarnya ada juga Mendagri ya yang juga nadanya tidak melarang. Kemudian ketua PBNU juga sempat ya ada beritanya tidak melarang juga. Jadi memang itu hak, ada usulan itu hak dalam negara demokrasi. Gitu teman-teman. Jadi terusin gimana Nah, kan? ini juga kan dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan AMI ini juga tetap kan kemarin tuh waktu aksi mengusung penolakan penundaan pemilu. Jadi seolah-olah ada keraguan gitu di masyarakat. Bahwa memang benar-benar pemilu tuh Walaupun udah diucapkan sama Pak Presiden sebelum aksi kan. jadi ada kecurigaan bahwa pemilu bakal tetap ditunda Iya, lah, iya, kurang lebih seperti itu ya. gitu. Meskipun dari katakan pemilu tetap 2024 gitu, Bos. Jadi benar nggak sih ini tidak ada upaya 3 periode gitu kan? Ya itu masalahnya di trust tadi. Padahal trust itu adalah modal Dasar seorang seorang pemimpin. Dan kita tahu teman-teman ya, mahasiswa BEM UI dan AMI dan banyak mahasiswa juga kan tuntutannya sampai hari ini sama, masih. menolak penundaan pemilu. Padahal pemilunya udah bilang nggak akan ditunda. Iya. Udah Kan ada lucu kan? statement. Iya. So, gitu. Berarti seolah-olah yang angin lalu aja gitu ya. Nah, terus kita lihat juga ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ini satu hal yang menurut kita juga jadi pertimbangan kenapa Pak Jokowi memang ada usulan dari ya sebagian masyarakat misalnya. Nah, misalnya koalisi aksi kami ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia lintas provinsi meminta Presiden Jokowi mundur. Lagi-lagi nanti link beritanya ada di bagian deskripsi. Ya, menurut kami masalah negara terlampau berat sementara negara dikelola amburadul. Presiden kami Jawa Timur Daniel M. Rasid mengurai 3 penyebab di balik desakan tersebut. Pertama, karena masalah negara saat ini terlampau berat sementara pengelolaan negara sudah amburadul. Nah, sekarang ini terusin soal APBN. Ya, APBN-nya juga katanya makin jebol. Utang pemerintah kan udah 7.000 triliun lebih tuh. Dan beban bunganya aja sampai 400 triliun setahun, Mas Haji. Gitu. Jadi dia membacakan pernyataan kami lintas provinsi tersebut pada Jumat lalu 15 April ya. Terus di era pemerintahan Jokowi juga nggak sedikit kan perusahaan yang harus disuntik dana, penyertaan modal PMN supaya BUMN bisa bertahan hidup. Ya, terus karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina itu juga sama tuh. Yang penyebab keduanya, Jokowi dinilai udah keliru nih dalam mengelola ekonomi negara dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot. Pemerintah tuh malah memaksakan untuk menaikkan PPN sebesar 11%. Iya jadi 11% ya. Nah ini kan termasuk kenaikan BBM, gas, listrik, dan lain-lain ya. Dan usaha ini juga akan gagal sebenarnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Ya, karena ini kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli masyarakat kan. Nah yang ketiga yang dinyatakan kami itu ketahanan finansial pemerintah di ujung tanduk. Pemerintah berutang ke BI dalam jumlah besar sebagai pelanggaran moneter yang berat. Nah, sampai lembaga internasional IMF aja udah melarang nih BI memberi utang kepada pemerintah. Ya, Gitu. tapi itu ada cerita lain soal itu. Tapi oke lah. Oke. Jadi ya
Jadi kami melihat selanjutnya ya, ketidakpercayaan masyarakat dengan kemampuan Jokowi dalam mengelola negara dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Tuntutan ini tuh kan sebenarnya udah menggema di mana-mana tuh sejak aksi yang 11 April kemarin tuh. Sebelumnya malah. Sebelumnya ya? Kalau 11 April kan Ya maksudnya di media-media online gitu tuh udah banyak banget Iya, gitu, iya. mengikuti aksi 11 April gitu. Karena merasa udah terlalu banyak persoalan-persoalan kan. Nah, kalau mengingat ke agama Islam ya terutama ya. ajaran Islam. Iya, ajaran Islam tuh kan ada istilahnya hubul waton minal iman. Mas Haji kayaknya lebih tahu. Iya, jadi itu cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itu biasanya teman-teman NU yang pakai itu ya. Tapi ya kan kita kan mostly di Indonesia terbesar adalah NU, ormas Islamnya. Jadi kalau kita sih berpandangan ya, ini bagian dari cinta NKRI ya. Kita mencintai tanah air karena itu bagian dari iman. Maka kami berpandangan ya, kami mengajak ya masyarakat ya untuk kita berkontemplasi, berintrospeksi diri, termasuk juga Pak Jokowi dan jajarannya. Ya kita mengajak, Pak, ayo berintrospeksi diri. Sudahkah menjalankan sumpah jabatan? Sudahkah benar-benar bekerja membela kepentingan rakyat? Dan sudahkah memudahkan hidup rakyat? Dan bukan malah membebaninya. Gitu. Introspeksi kan bukan kejahatan juga ya? Enggak, kita ngajak aja. Kita berdua berintrospeksi diri ya, apakah kita sudah benar? Enggak juga kan? Ya, misalnya kan pemimpin negara gitu membawahi 270 juta Benar. jiwa ya. Kalau kita ngaco-ngaco, keluarga kita aja kan yang kena. Iya, ini kalau negara gimana coba makanya. tanggung jawabnya dunia akhirat gitu kan. Ya jadi tulisan ini tuh ya maksudnya tuh diskusi ini tuh sebenarnya sebuah ajakan berkontemplasi untuk kita warga negara Indonesia. Ya, banyak hal juga yang bisa kita identifikasikan sebagai permasalahan bangsa ini saat ini gitu ya. Baik masalah yang baru terjadi di 2 periode Pak Presiden Jokowi maupun yang sudah lama terjadi gitu. Ya, namun ini tereskalasi di 2 periode Pak Presiden Jokowi. Seperti utang luar negeri. Utang luar negeri itu dari zaman Pak Harto udah ada. Dari zaman Bung Karno udah ada. Ya, jadi kita ngapain ya sekarang ya? Kita ngajak orang untuk speak up your mind ya. Iya Apa dong. sih speak up your mind tuh? Ya bersuara lah kita kan dengan keadaan yang janggal kan. Emang nggak janggal kayak gini gitu. Iya, Keadaan-keadaan yang sudah kita alami sendiri kan. Kita kan tentunya punya pemikiran, punya hati juga kan. Bisa merasa juga. Masih baik-baik aja nggak sih keadaan sekarang ini gitu. Apalagi sejak pandemi tuh. Penanganan pandemi kan. Ya udah banyak yang bikin apa ya. Kebijakan-kebijakannya juga malah bikin kegaduhan di masyarakat kan. Sampai saat ini PPKM masih berlanjut loh. Sampai PPKM 19 masih? Iya sampai Mei. Tapi level 3 ya. Nah levelnya nggak tahu tapi tadi baru aja baca sampai Mei 19 Mei. Wow. 19 apa 9 ya? Padahal kita udah menuju endemi, tapi ya pasti pemerintah ada. Katanya wah ya baru wacana-wacana terus kan endemi gitu. Oke lah. Tapi masih PPKM. Iya, jadi teman-teman ya, yuk berkontemplasi apa saja hal yang menurut Anda bisa menjadi alasan untuk meminta Pak Jokowi mundur. Woi. Nggak usah takut sebenarnya, ini kan speak up your mind aja. Konstitusional juga Konstitusional. kok. Kita minta mundur itu kan yang aktifnya siapa? Kan Pak Presiden berarti kan yang aktifnya bukan kita kan. Beliau bisa menolak Iya. pastinya, dan kalau mau nolak ya nggak masalah. Nah, kita nggak bicara soal impeachment karena itu adalah teknikal ketatanegaraan ya. Tentu saja permintaan Pak Jokowi mundur gitu nggak bisa untuk jadi impeachment gitu kan. Enggak. Tapi yang kita lihat adalah tanggung jawab moral seorang pemimpin. Dignity seorang lelaki adalah ya ketika ya seharusnya dinilai dari penuntasan atas janji-janjinya. Jadi kalau misalnya Pak RT gitu ya udah nggak bisa memenuhi tugasnya sebagai Pak RT, dia ngerti lah gitu, tahu diri, gitulah. Sadar diri gitu kan. Daripada sama orang lain kan lebih baik datang dari hati sendiri ya. Merasa nggak bisa legowo bertanggung jawab sebagai suami apa sih? Masa mengundurkan diri dari suami? Ya. Jadi kalian setuju apa enggak gitu kan dengan yang dirasakan sekarang ini tuh banyak wacana dari masyarakat itu untuk meminta Pak Jokowi mundur. Banyak. Gitu. Mungkin berbagai pihak udah banyak. Kalau naik gokar gitu ya, tanya aja sama drivernya itu, Pak menurut Bapak bagus nggak gitu? Menurut Bapak Pak Jokowi bagusnya mundur nggak? Coba aja iseng nanti setiap naik Gojek, naik gokar tanya. Iya.
sama orang yang nggak kita kenal gitu kan. Oke, jadi kita ya akan ada, ini adalah pendapat umum. Jadi sebelumnya kita juga minta ke teman-teman kita, beberapa orang, menurut kalian apa sih yang menurut kalian itu bisa membuat Pak Jokowi itu harusnya mundur gitu. Nah, ini ada pendapat dari teman-teman. Kita udah menghimpun juga ya. Anda bisa setuju atau tidak setuju, bahwa namun komentar ini sangat berharga untuk bahan untuk kontemplasi bangsa. Nah, kita akan sebutkan beberapa komentar dari teman-teman. Misalnya apa nih ya, dugaan gratifikasi dua anak presiden gitu kan, dugaan gratifikasi, lonjakan harga-harga kebutuhan minyak yang tak kunjung turun, minyak goreng, gas, listrik, BBM, pulsa, dan jadi waktu ngantri Pertalite panjang banget sampai keluar dari pom bensinnya gitu kan. Mungkin Tadi pagi juga masih loh di sana di Jakarta iya Timur. Jakarta Timur kan aku juga ngantri pom bensin. Pertalite masih ngantri juga sampai ke jalan-jalan raya tuh. Biasanya kalau di pom bensin itu kalau ngantri panjang dia akan buka satu ini lagi gitu. Nah, berarti kan kalau nggak dibuka emang berarti Pertalite-nya sedikit. Apakah ini maksudnya untuk beralih ke Pertamax? Mungkin. Karena kan waktu itu sempat juga minyak goreng langka tuh kan. Langka banget, susah banget. Tahu-tahu pas ada mahal banget nih. Jangan-jangan Pertalite juga gitu. Gitu. Ya udah Mas Haji, kita sebutin apa saja sih. Utang negara semakin membumbung tinggi hingga 7.000 triliun. Ayo sekarang Leni. Ya, dari sejak pandemi ya, kita evaluasi nih. Gagal menjaga tumpah darah Indonesia. Wih. Ini dari korban Covid kan, udah berapa puluh ribu tuh. Terus juga dari korban pasca vaksin Covid. Nah, ini juga nggak bisa dipungkiri karena data-datanya juga ada kan, berita-beritanya juga banyak. Nah, sebelumnya bahkan juga walaupun nggak seberapa dengan korban pasca vaksin ya, petugas KPPS tuh kan nggak kita lupain juga ya. Oh, ada iya, 700-an, pemilu. banyak itu. Nah, terus kemudian yang jadi timbul kegaduhan juga mandatory vaksin. Nih, sampai booster 3, booster 4. Bahkan nanti ini mungkin ada lagi nih, booster 5 ya. Wow. Padahal kan udah mau endemi. Masih ada booster gitu. Iya, lucu kan ya. Nah, terus juga membiarkan bisnis PCR. Nih, di kalangan pejabat publik. Udah tahu kan? PCR Gate. Nah, terus carut-marut bidang hukum. Nih, penuntasan kasus HAM. Banyak kan? Tempat tinggal rakyat, misalnya yang di Wadas tuh. Terus juga sampai penanganan yang korban begal. Ada nggak? Korban begal ini jadi tersangka. Yang di Lombok, tapi dia udah bebas. Dia udah nggak jadi tersangka. Oh, iya. Tapi setelah viral. Terus janji-janji pilpres tentunya kan itu harusnya dipenuhi dong. Terus juga apa? Pembiaran pelecehan, dugaan penistaan agama yang semakin marak di 2 periode Pak Jokowi padahal. Terus juga ada peraturan dan kebijakan yang seringkali menimbulkan kegaduhan, diskriminasi atau ketidakadilan di masyarakat. Contohnya sertifikat vaksin jadi syarat perjalanan. Iya. Aktivitas di ruang publik ya. Padahal vaksin tidak menjamin kita untuk tidak tertular ya, atau kita menularkan atau kebal dari COVID-19. Aplikasi COVID-nya Mas. Iya, kemarin kalian ini ya kita menggugat sempat mengajukan surat keberatan ke Kemenkes untuk penggunaan aplikasi itu. Iya, penggunaan aplikasi COVID yang e-hack sama Peduli Lindungi. Dan Amerika udah menyatakan itu pelanggaran HAM. Iya. Oh, seru tuh. Itu. Ya, jadi harusnya jadi contoh kan. Sana gimana. Terus undang-undang Omnibus Law tuh. Wah, itu sih udah banyak yang ngebahas ya. Ini bukan cuma buruh kan soalnya. Iya. Masalah agraria juga kan. Tapi ini udah banyak yang bahas, teman-teman udah tahu sendirilah. Tahu kan gitu, udah sempat. Sekolah online berlarut-larut. Nah, ini juga ya pokoknya kayaknya banyak banget kekacauan sistem pendidikan ya. Pokoknya banyak banget ya teman-teman. Sampai isu TKA Cina ya. Isu atau enggak sih, tapi kok terus-terusan ada ya? Ada. Bingung jadi. Bukan isu lagi, nyata dari anggota DPR sendiri aja bersaksi kok. Oh gitu ya? Sempat berbarengan dengan datangnya TKA iya, Cina. iya, Subuh-subuh tuh katanya pulang dari kunjungan kerja. Gitu. Nah, terus teman-teman, di saat kita lagi susah-susah seperti ini, bahkan ini kan bulan Ramadan ya. Jadi berita terakhir sih katanya THR untuk PNS akan dibayarkan setelah Lebaran. Jadi bukan THR lagi dong? Apa tuh? Namanya bonus. Jadi negara ini punya duit nggak sih? Nah, tapi kalau emang negara nggak punya duit, kita ada rencana loh, kita mau bikin ibu kota negara. Iya, getol gitu. banget. Ngotot banget. Padahal pendanaannya nggak tahu ya. Belum tentu ada. Ada kali, tapi belum keluar. Kita positive thinking aja.
Atau kita nggak dikasih tahu ya? Enggak. Oke. Jadi gitu. Banyak faktor. Sebenarnya itu tadi pendapat dari teman-teman kami sih ya. Kalian bisa setuju dan bisa nggak setuju. Nah, termasuk juga saya juga ada beberapa nggak setuju, beberapa setuju. Tapi masalah redaksi aja sih nggak setujunya. Jadi intinya kita ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang gitu. Ini bener nggak sih selama ini, apakah ini kita baik-baik aja sih? Baik-baik saja kah? Pertanyaannya gitu ya. Iya. Apakah Masih kita keadaan baik-baik saja kah sehingga pemilu itu harus menunggu 2024? ya menunggu 2024 gitu. Atau sebaliknya gitu. Ini keadaan udah nggak baik-baik aja. Kita perlu nih segera nih Perbaiki sekarang. ya perbaiki sesegera mungkin gitu. Dan kan. teman-teman perlu diingat juga waktu usulan soal penundaan pemilu itu mencuat ke masyarakat oleh 3 ketua parpol itu, Pak Rizal Ramli misalnya langsung berkomentar, jangan ditunda, dipercepat. Nah, itu kan. Jadi kan mungkin senada ya. Iya, senada juga. Ada banyak tokoh-tokoh juga yang udah senada soal ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi Mas Aji, melihat tadi alasan-alasan yang udah diuraikan ya, kita ya sportif aja lah. Memandang persoalan itu kan harus segera ada solusinya gitu. Jadi solusinya ya nggak seperti yang di lagunya Pak Refli dan kawan-kawan gitu. Jadi sesegera mungkin untuk Jadi mungkin Pak Refli harus bisa mempertimbangkan juga untuk bikin lagu secepatnya. Pemilu secepatnya. Gitu. Pasti Atau banyak lain, yang ini kok, banyak yang nge-like tuh. atau yang lain mungkin grup band yang lain mungkin Oh iya, yang harus Pak Refli. buat mengimbangi gitu ya. Ganti presiden segera mungkin. Keroncong gitu. kayaknya. Pokoknya gue suka keroncong. Gitu. Nah, Aduh, apalagi ya? udah cukup ya Mas Aji ya udah. Ya, Ntar jadi kelamaan kelamaan jadi nggak enak. nggak enak nonton ya. Udah tutup deh. Ya, jadi teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa sepakat dengan kami soal ini dan to spread the word about ini kesadaran kritis bahwa kita bisa segera memperbaiki keadaan bangsa ini tanpa harus menunggu pemilu 2024. Tapi kalau kan itu kan ikhtiar ya. Jadi tetap aja yang menentukan nanti Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau emang Allah menginginkan 2024 ya terus gimana? Kita ikutin aja gitu kan, pasti Manusia hanya berusaha. ada wisdom di balik itu. Gitu teman-teman. Thank you udah menyaksikan. Ya. Ya. Terima Terima kasih banyak ya atensinya. Terus nanti jangan lupa komen, like and subscribe di channel. nggak tahu nih naiknya di mana, ntar aja deh, nggak usah disebutin. Ya udah. Oke, terima kasih ya. See you dah. Bye. Wassalamualaikum.